seluruh orang tua kami yang kami cintai dan kami kasihi di dalam Kristus Yesus. Apa kabarnya? Amang berharap kabar baik semua, sukacita dan luar biasa. Kita mau memuji nama Tuhan ya Bang Rafael ya. Di hari Minggu ini kita diingatkan kembali bagaimana untuk berdoa. Ayo, siapa tadi pagi yang sudah berdoa? Bagus, pasti semua berdoa. Anak-anak Tuhan pasti sukacita, berdoa dan luar biasa. Kita mau bernyanyi, ayo bangun semua, jangan ada lagi yang ngantuk. Kita mau bernyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Dipegang Alkitabnya ya, sambil dipegang. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Belum semangat kita Bapak. Sebentar, belum semangat sepertinya anak-anak sekolah minggu ini. Masih ada yang mengantuk mungkin, masih ada yang baru bangun. Tetap semangat, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang mau disampaikan Amang Turnip loh. Keren sekali, pasti dahsyat dan luar biasa. Kita nyanyi sekali lagi ya. Baca kitab suci dan doa tiap hari. Ayo Amang Rafael. Sambil dulu semangat ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk segala berkat-Mu. Kami boleh sehat, kami boleh merasakan napas kehidupan pada pagi hari ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 11 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Lukas 11 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Kita buka Alkitabnya, Amang bacakan untuk adik-adik semua. Demikianlah firman Tuhan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan pula kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan
Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Halo adik sekolah minggu yang aman kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini adalah minggu Rogate yang artinya adalah berdoa. Nah, dalam firman Tuhan yang kita dengarkan barusan yang tertulis dalam Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Di sini diceritakan bahwa Tuhan Yesus sedang berdoa di suatu tempat dan murid-muridnya melihat Tuhan Yesus sedang berdoa. Dan mereka, para murid-muridnya, meminta kepada Tuhan Yesus Kristus agar mereka diajari bagaimana sebenarnya cara berdoa yang baik. Nah, maka Tuhan Yesus Kristus menjawab kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah. Nah, di sini diajarkan Tuhan Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami. Itulah yang tertulis di ayat 2 sampai ayat yang keempat. Adik-adik sekolah minggu, melalui doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan kepada kita semua, di sini kita mau melihat bagaimana sebenarnya cara berdoa yang baik. Doa yang baik yaitu harus ada yang pertama, yaitu memuji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan memberkati kehidupan kita. Kita boleh merasakan kesehatan yang daripada Tuhan. Kita masih boleh melakukan aktivitas kita masing-masing. Disitulah kita menyampaikan rasa syukur kita, memuji nama Tuhan di dalam doa kita. Nah, yang kedua, di dalam doa kita barulah kita menyampaikan permohonan atau permintaan kita kepada Tuhan. Apa yang adik-adik minta, disampaikanlah kepada Tuhan. Nah, yang di dalam poin doa yang ketiga, yaitu bahwa setelah kita meminta atau memohon kepada Tuhan, maka kita harus mengaku kesalahan kita kepada Tuhan, harus mengaku dosa kita kepada Tuhan, dan memohon supaya Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Barulah yang keempat, kita menutup doa kita, menyampaikan doa kita melalui nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kehidupan kita. Nah, dalam doa Bapa kami ada 4 poin itu rupanya. Dan 4 poin itulah yang harus ada di dalam doa kita. Doa anak-anak sekolah minggu, doa amang, dan doa setiap orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Melalui nats kita pada minggu ini dikatakan tadi adik-adik sekolah minggu, yaitu yang pertama adalah mintalah maka akan diberikan kepadamu. Adik-adik sekolah minggu pernah tidak meminta kepada mama, meminta kepada bapak apa yang adik-adik sekolah minggu inginkan atau butuhkan dalam kehidupan? Contoh, adik-adik sekolah minggu masih sekolah saat ini. Nah, pasti kebutuhannya adalah membeli buku, membeli pakaian atau seragam sekolah, membeli sepatu. Itu yang adik-adik butuhkan untuk saat ini sebagai siswa dan siswi. Maka adik-adik meminta kebutuhan itu kepada orang tua. Apakah orang tua memberikan kepada adik-adik atau tidak? Pasti jika adik-adik mengatakan, "Mak, sepatu adik sobek. Mak, baju adik sobek. Bolehlah dibelikan lagi." Maka jika itu memang kebutuhan adik-adik sekolah minggu, maka orang tua pasti akan memberikan kepada adik-adik semua. Nah, yang berikutnya adalah dikatakan tadi, carilah maka kamu akan mendapat. Dan maksudnya adalah ketika adik-adik sudah meminta, maka adik-adik harus berusaha juga. Contoh, jika adik-adik meminta kepada orang tua tadi, maka buatlah hati orang tua itu senang dulu.
Contoh, Mak sini aku cuci dulu piring, aku sapu rumah ya, supaya hati orang tua itu senang. Nah, oh baiknya anakku ini, dia tadi minta baju. Aku belilah dulu ke Onang Tautu contohnya, supaya ada bajunya yang bagus untuk dipakai ke sekolah. Yang kebaikannya adalah dikatakan tadi, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, adik-adik sekolah minggu, jika kita bertamu, jika kita datang ke rumah teman kita, jika rumahnya tertutup, pasti kita harus mengetuk dan menyapa. Shalom. Apa ada orang di rumah? Nah, begitulah, ketuklah. Jika ada orang di rumah, pasti pintu akan dibukakan untuk adik-adik semua. Nah, firman Tuhan mengajari kita bahwa di dalam doa kita harus meminta kepada Tuhan dengan segenap hati, berdoa dengan tulus dan percaya, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Seperti tadi dikatakan orang tua kita, jika kita meminta kepada orang tua kita, orang tua akan memberikannya. Tetapi kita juga harus berusaha untuk menyenangkan hati orang tua. Demikian juga menyenangkan hati Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan, melakukannya di dalam hidup adik-adik semua. Nah, yang berikut, ketoklah. Dengan doa kita, maka kita sudah mengetok pintu untuk berkomunikasi kepada Tuhan, untuk meminta kepada Tuhan. Maka niscaya Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Dikatakan tadi, adakah jika anakmu meminta makan atau meminta roti kepada bapaknya, maka bapaknya memberikan ular katanya? Ada enggak? Enggak ada itu, karena bapak sangat sayang kepada anak-anaknya. Demikian juga Tuhan. Jika kita minta apa yang kita butuhkan, jika kita minta apa yang memang betul-betul kita minta kepada Tuhan dengan hati yang percaya, maka Tuhan juga seperti Bapa kita yang di surga, maka memberikan itu bagi kita semua. Untuk apa? Untuk mencukupi setiap kebutuhan kita semua. Terlebih kita meminta bimbingan penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita, agar kiranya kita boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang boleh mewartakan firman Tuhan, anak-anak yang boleh membahagiakan orang tua, terlebih membahagiakan hati Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, adik-adik sekolah minggu yang baik, inilah yang mau diajarkan kepada kita semua. Minggu ini minggu Rogate, artinya berdoa. Kita semua anak-anak sekolah minggu diajarkan untuk berdoa yang baik tadi. Mari kita semua berdoa. Apakah kita ketika bangun tidur kita berdoa kepada Tuhan? Ketika kita mau tidur juga berdoa kepada Tuhan? Ini juga yang mau diajarkan kepada adik-adik. Ketika kita bangun tidur, kita berdoa kepada Tuhan untuk menyerahkan kehidupan kita satu hari ini, supaya Tuhan yang menyertai, biar kita sehat-sehat untuk melakukan semua aktivitas kita dalam satu hari. Ketika kita juga mau tidur, kita juga harus berdoa kepada Tuhan, membaca Alkitab, supaya apa? Kita menyerahkan hidup kita, supaya Tuhan menjagai kita saat kita tidur, saat kita istirahat, dan meminta supaya Tuhan memberikan kesehatan kepada kita untuk besok pagi kita dapat bangun dan melakukan aktivitas kita masing-masing. Mari anak-anak sekolah minggu, kita senantiasa berdoa, meminta kepada Tuhan, niscaya Tuhan akan menyertai kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat firman yang boleh didengarkan oleh adik-adik sekolah minggu HKBP Tarutung Kota. Biarlah firman-Mu ini Tuhan yang mengajarkan kami untuk giat berdoa dan cara berdoa yang baik. Biarlah adik-adik sekolah minggu dapat berdoa dengan baik Tuhan,
dan meminta segala yang dibutuhkan kepadamu. Kami percaya Tuhan, jika kami meminta dengan hati yang percaya kepadamu, maka Engkau akan memberikan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati orang tua kami ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan dalam melakukan setiap aktivitas mereka. Berikan mereka murah rezeki ya Tuhan, untuk dapat mencukupi kebutuhan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, walaupun pada saat ini terjadi masa virus corona yang menyebabkan kami stay at home atau belajar di rumah, melakukan segala aktivitas kami di rumah, kami meminta kepadamu Tuhan, agar kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjauhkan virus itu dalam kehidupan kami, dan Tuhan yang menghilangkan virus ini dari dunia ini. Kami mohon hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.